Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, welcome to Oplos, obrolan pelaku sastra. Oke. Selamat datang di podcast Oplos yang pertama, di episode pertama. Sebelumnya kenalin, nama aku Karin. Aku yang hari ini bakal jadi host di episode pertama Oplos. Dan hari ini kita bakal banyak ngobrol soal acara yang pastinya selalu meriah, seru, dan selalu ditunggu-tunggu di FIB, yaitu acara Hari-Hari Sastra. Dan sekarang kita lagi bareng sama sesepuhnya FIB nih. Ada Kang Bonyok di sini. Boleh dong. Halo Kang Bonyok. Halo, sehat. Boleh? Can ditanya. Juga tenis ditanya. Pelan-pelan. Boleh dong perkenalan diri dari Kang Bonyok buat yang belum tahu Kang Bonyok siapa nih. Ya. Kang Bonyok. Saya Bonyok, udah itu aja lah pokoknya mah. Bonyok, saya Kang Sastra. Bonyok only. Ya, sastra angkatan 2000. Lah, pokoknya mah. Oke. Udah tua pisan. Kalau boleh tahu, sekarang Kang Bonyok lagi sibuk ngapain aja nih? Anjir, ditanya kesibukan euy. Meni gagah kieu. Aku teh sekarang sibuk di nyuci dong. Anjir. Wih, apa tuh nyuci dong? Saya jadi punya ada tarik sorana. Siap. Saya teh sekarang gitu. Cukup tuh segitu. Siap. Saya teh sekarang lagi bukan fokus satu ya. Menjalankan usaha dari 2018 di Jatinangor, di Bandung sama di Cimahi. Mantap. Namanya Nyuci Dong. Nyuci Dong _ID, tak bisa di follow Instagram. Tuh, boleh mangga di follow itu. semuanya. Laundry sepatu, laundry baju gitu Tuh, lah yang pokoknya mau mah. laundry sepatu, laundry baju, dan lain-lain boleh langsung Sama dari IG-nya. itu doang sih kontributor di jebretmedia.com. Oh oke, lumayan banyak ya kegiatan. Kontributor doang gitu mah. oke. Tiap malam nulis. Sama apa ya udahlah, band-bandan. Mau podcast juga Seru sih dong kebetulan. ya. Banyak nih ya. Udah punya podcast juga, Wah mantap. Apa tuh podcastnya? Terbonyokan. Terbonyokan. Boleh langsung nanti cari podcast Terbonyokan. Oke. Dulu Kang Bonyok waktu kuliah ikut kegiatan apa aja? Loba pisan. Mau dari mana? Boleh dari yang paling sibuk sampai enggak, atau boleh apapun itu. Saya teh waktu kuliah dulu kalau di sastra ya. Ini di sastra tuh semuanya. Di sastra, abis itu semuanya juga boleh. Kalau di sastra mah cuma ikutan senja di sastra aja waktu itu. Jadi senja di sastra itu dari tahun 2011 sampai sekitar tahun 2017 tuh aktif bikin acaranya acara musik, puisi apa segala macamnya. Itu kayak acara-acara kecil-kecilan anak sastra lah gitu, tiap seminggu atau 2 minggu sekali kita ngadain acara dengan sound seadanya, dengan talent seadanya apa ya. Yang penting mah kita berekspresi lah gitu, anak sastra gitu kan. Terus apa ya? Udah BM paling. Jadi menteri waktu itu. Wah, menteri apa tuh? Menteri komunitas waktu itu kebetulan lagi ada. Komunitas. Apalagi ya? Udah ada. Sisanya eksternal. Eksternal. Karena kuliah di sastra mah nggak cukup cuma kuliah aja. Jadi ya karena orang tehnya kuliah di sastra, anjing jadi naon anjing. Jadi gembel kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu, padahal ya udah cari kegiatan. Ya akhirnya ketika udah lulus teh alhamdulillahnya teh banyak channel gitu. Dari eksternal itu pada akhirnya gitu. Saya gawe di Jebret juga nggak masuk gitu, nggak daftar ke Jebret, diajakin gitu sama senior yang udah jadi pandit di sana, namanya Vino anjir gitu. Senior juga anak sastra Prancis. Sejarah, dia mah lulusnya di sejarah pokoknya. Gitulah. Banyak ya jadi koneksinya. Iya, gitulah pokoknya, harus banyak. Oh, harus banyak. Di sastra mah mau nggak mau Harus banyak koneksinya, ingat. Terus kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut Kang Bonyok sendiri, H2S itu apa sih di mata Kang Bonyok? Kalau orang sih pernah ya di yang ngobrol sama senior lah, bukan senior atau ya lancek lah kalau di sastra mah kakak saya 2010, 2005, yang tahun 2000 bahkan tahun 98 juga pernah ngobrol gitu. Jauh ya? Tapi kalau H2S mah kan kalau nggak salah 2010 kan mulainya.
pengurus-pengurusnya teh mulai dari 2005 ke atas. Nah, aku teh nanya H2S teh naon sih? Padahal menyimpulkan H2S mah hanya sekedar hajatan anak sastra aja gitu, hajatan anak sastra, bahwa H2S itu bukan smile motion milik FKG, bukan acara-acara yang harus menampilkan talent-talent like apa Fish sekarang lagi rame atau apalah depan turas apa segala macamnya. Butut sih sebenarnya. ulah diomongkan. Nah, sastra itu punya rumah sendiri. Nggak beda jauh lah sastra, Vkom, Visip tuh punya rumahnya sendiri di tiap fakultas masing-masing. Jadi kayak ngapain gitu, maksudnya ketika kita bikin acara di sastra, acara yang semegah mungkin, padahal kita udah punya talent masing-masing gitu. Di sastra itu kita punya Legun Gobs, kita punya Uus, tahun kemarin kan 2018 dia jadi MC. 2018 19 sih? 19. Uus jadi MC. Terus ya banyak lah kita punya talent-talent, The Gali, senior. Ya banyak lah pokoknya. Sastra tuh punya rumah sendiri gitu. Jadi kayak ketika kita bikin acara di sastra, hari-hari sastra tuh kalau orang tuh mikirnya kayak jing, hari-hari sastra itu adalah hajatan sastra, di mana ketika kita bikin acara sastra, hari-hari sastra, semua elemennya masuk gitu. Sastra Jepang punya seni tari, seni apa, teater dan segala macamnya gitu kan. Anak sastra Prancisnya punya, anak sastra Inggrisnya punya, semuanya punya, sastra Sundanya punya gitu kan. Jadi kayak H2S itu seharusnya adalah jadi tempat untuk di hari spesial itu semuanya menampilkan sesuatu gitu, karena di sastra sendiri bukan cuma jurusan gitu, komunitasnya banyak, ada seni tarinya, ada teaternya, ada musiknya banyak. Jadi kayak kita teh sebenarnya mah nggak usah capek-capek apa sih manggil talent yang sangat banyak gitu untuk apa ya, untuk tampil di H2S biar menampilkan penonton yang banyak. Toh ketika saya ingat banget waktu itu sastra bikin acara Ikasadaya, Ikatan Alumni Sastra dan Budaya waktu itu 2016, dari mulai angkatan 70 sampai angkatan 2016 semuanya datang. Wah, rame banget. Tanpa harus ada talent yang udah terkenal apa segala macamnya, tapi rame gitu. Semuanya datang apa Dari gitu. tahun 70 ya. Karena ya itu semuanya kumpul gitu. Benar sih. Karena di sastra juga udah banyak yang jadi ya tuh. Itulah istilahnya mah gitu. Udah gitu pokoknya H2S menurut saya mah. Oh ya, dulu waktu Kang Monyok ikut H2S, posisinya tuh jadi apa? Dan divisi apa yang diikutin gitu? Atau dulu ngapain aja kegiatannya pas jadi panitia H2S itu? Sebenarnya waktu itu saya emang belum pernah jadi panitia H2S karena memang kenalannya waktu itu memang 2011 ya waktu H2S kurang nggak bisa jadi panitia. Waktu itu 2017 pernah jadi wakil ketua pelaksana, tapi karena memang bukan ada gesekan ya, tapi karena memang beda gitu, emang beda pandangan terhadap H2S ini. Pada akhirnya ya daripada acara H2S nggak benar, ya saya meninggalah biar si acara H2S ini lancar gitu padanya. Saya bilang ke si Lagam waktu itu, Lagam ketua pelaksananya, Gam, aing mah geus jadi penampil lah waktu itu teh, karena memang geus lah aing mah di H2S jadi naon lah, nampil we apa aja gitu, apa yang saya punya aja gitu. Karena kebetulan saya punya band juga, Beranda Bangsat, jadi yang geus we Beranda Bangsat we hungkul lumayan gitu. Oh ya, jadi memilih untuk menampilkan sesuatu aja buat udah di gitu. sastra. Terus ya kontribusinya paling dalam misalnya bikin logistik apa segala macam, kadang-kadang suka bantu teman-teman apa dari 2014 sih. 2014 apa ya? 15 gitu. 15 kalau. Oke, dari tahun H2S. 2015 ya ikut H2S yang pertama kalinya. Tapi emang nggak pernah jadi panitia. Karena Terus emang memutuskan untuk emang hoream sih sebenarnya. udah Dasarnya hoream. hoream gitu, dasarnya geus lah. Bebas urang mah gitu. Iya. Tapi ikut bantu gitu, nongkrong, nggak mau terikat lah, tapi ikut bantu gitu. Ikut bantu tetap Cuma ya hanya orang
mah embung terikati lah mana. Masuk BEM juga kayak mikir-mikir anjing. Masuk BEM nanaonan anjing. Masuk BEM itu seperti pensil ilo, tidak ada gunanya. Tapi aing diajak jadi menterinya geus we. Itu kan kayak, gas pokoknya. menteri gitu, bukan anggota gitu, jadi lumayan lah gitu. Bener-bener. Dari Kang Bonyok sendiri nih, ada nggak cara ngebagi waktu buat kegiatan yang waktu itu diikutin? Kan banyak banget nih, terus ditambah ikutan acara H2S, kan pasti sibuk banget tuh. Nah, dari Kang Bonyok sendiri gimana cara ngebagi waktunya atau ngatur waktunya? Nggak dibagi. Kalau kuliah telat ya udah telat geus teu kudu kuliah gitu. Karena kalau misalnya kuliah mengganggu H2S mah mending tinggalin gitu. Enggak. Saya kuliah mah tetap tetap merenya tetap lah lulus 5 tahun setengah mah ya gitulah, nggak bisa membagi waktu sih sebenarnya mah, tapi kayak gimana caranya untuk mengimbangi, sebenarnya bukan membagi waktu gitu, mengimbangi urang teh lulus kudu jadi naon gitu, yang pada akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu, bukan bermaksud ingin meninggalkan gitu, karena kuliah mah bukan sekolah yang harus 3 tahun lulus gitu. Kuliah itu sekarang masih 7 tahun ya sih? Masih ada batas 7 tahun gitu, santai gitu lah. Kuliah di sastra jadi naon lah, gitu istilah nama gitu kan ya. Cuma naon ya? Tadi tuh sampai mana aku teh ngomong teh? Suka liar sendiri kalau sadar teh. Apa gimana? Sampai ngimbangin waktu. Ya intinya mah gimana cara mengimbangi waktu, bukan mengatur. Jadi kita teh kuliah sama kegiatan teh harus selaras gitu. Kalau misalnya sekiranya kegiatan kita bakal banyak di tahun itu, ya udah ngambil kuliahnya jangan banyak-banyak gitu. Nggak usah ngambil soal 20 SKS apa segala macamnya, pada ini kan nantinya kita nggak bisa tanggung jawab jadi gitu. sesuai kemampuan masing-masing gitu ya, jadinya mengimbangi aja lah gitu, mengimbangi semuanya. Terus selanjutnya nih, yang paling berkesan dari kegiatan-kegiatan yang pernah diikutin, terutama hari-hari sastra. Kalau kegiatan yang paling berkesan itu adalah waktu itu orang bikin acara Hari Satwa Sedunia. Gimana tuh ceritanya? Jadi setelah H2S 2015 itu si panitia H2S 2015 pengen bikin lagi acara, kita bikin acara yang sederhana gitu apa gitu. Waktu itu tuh pilihannya ada 2, Hari Rematik Sedunia sama Hari Satwa Sedunia. Hari Rematik tuh kayak enggak usah kita ke acaranya nggak usah pakai nyeker lah istilahnya, nggak usah pakai alas kaki, tapi kayak anjing naonnya tujuannya gitu. Terus ada Hari Satwa Sedunia nih. Oh cigana oke, di sastra bikin acara Hari Satwa Sedunia, ngajak kerja sama peternakan waktu itu anak Fapet sama anak FPIK, terus ngundang komunitas reptil, komunitas apa, hewan-hewan semuanya. Jadi di sastra teh di Blue Stage, udah pernah lihat Blue Stage kamu? Pernah. Di Blue Stage teh itu teh di belakang Blue Stage itu jadi benar-benar kebun binatang mini Ada aquascape, ada apa ya, rame apa segala macam. Kalau H2S yang paling berkesan adalah tahun 2019 pastinya. Karena 2019 itu orang menganggap itu adalah H2S yang sesungguhnya sebetulnya. Di situ tidak ada talent yang besar, di situ tidak ada artis-artis menampilkan artis-artis yang besar gitu kan. Toh sekelas UUS pun tidak meminta budget yang banyak gitu. Jadi kayak anjing, ini mah H2S teh benar-benar H2S, hajat anak sastra teh bener gitu 2019 teh. Semua alumni yang punya band, yang punya karya seni apapun itu tampil di H2S 2019. Rame, tapi pasti tetap rame dong. Rame pisan karena ya itu dia, sastra mah nggak butuh talent yang banyak gitu, nggak butuh talent yang gede apa segala macam, kita juga udah punya gitu, kita udah punya rumahnya sendiri gitu. Oh iya, kalau nggak salah Kang Bonyok tuh 2 tahun yang lalu di acara Hari-Hari Sastra pernah jadi MC bareng Uus. Kan? Nah boleh dong diceritain pengalamannya waktu MC bareng Uus. Nggak bareng sih, kebetulan waktu itu si Uus teh telat. Saya nggak manggil Mang sih sebenarnya, dicarekan sama Uus teh. Jadi itulah kelebihan sastra teh.
nggak bisa dipanggil Kang atau Emang teh gitu ya, karena anjing naon sih gitu. Uus waktu itu marah, anjing naon sih mana yang manggil aing Bang, anjing manggil aing Kak, apa sih anjing. Senior mana ke 2005 dipanggil nama, anjing aing 2008 cenah masa dipanggil Bang gitu lah. Waktu itu cuma gantiin Uus doang, gantiin Uus telat. Kan harusnya jam 5 acara. Dia datang jam 8. Terus ya udah saya MC bareng Uwa waktu itu. Jadi Uwa tuh sastra Inggris DO 2005 dia teta Uwa pokoknya mah. Tapi sempat satu stage gitu nggak bareng Uus? Sempat. Berarti tetap dong. Iya. Ada namanya MC Uus. Tapi ya gitulah pokoknya mah. Tapi yang paling berkesan waktu itu sepatu saya disponsorin sama si Uus. Disponsorin, dipromosiin sama si Uus waktu itu. Oh iya. Berarti sekarang jadi lebih dekat dong sama Uus atau jadi lebih kenal gitu sama Uus semenjak acara itu? Bukan lebih deket sih, lebih so deket sebenarnya mah. Lebih sok kenal lah gitu kayak. Tapi apa sih maksudnya kayak dia ulang tahun aing ngucapin masih di repost gitu. Bager lah pokoknya si Uus teh bager pisan. Waktu itu juga sempat ketemu di Bandung acara kayak ini masih ingat, masih manggil nama gitu. Masih apal gitu karena itulah Uus, keren pokoknya mah anjing. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang agak beda nih. Jadi bakal ada pertanyaan cepat yang harus dijawab sama Kang Bonyok, begitu aku sebutin harus dijawab cepat secepat itu. Ya. Udah siap? Dijawab cepat? Ya harus dijawab. Oke, siap. Kayak misalkan aku sebutin satu kata terus nanti Kang Bonyok keluarin apa yang ada di pikiran Kang Bonyok. Oke. Udah siap? Udah. Oke. Yang pertama H2S. Cepat. Kok disuruh ngomong cepet? Benar sih, ya benar. Naon atuh? Maksudnya yang ada di pikiran Kang Bonyok ketika aku nyebutin H2S yang ada di otak Kang Bonyok. Oh siap, sok. Lanjut. Udah H2S. cepat, jadi jawabannya cepat. Enggak, H2S keren. Oh keren, H2S keren. Yang kedua FIB. FIB mantap. Pokoknya H2S keren, FIB mantap. Sok. Naon deui? Lanjut. Sastra jiwa raga kami pokoknya mah eta lah. Jiwa raga kami mantap gitu. Sastra jiwa raga kami. Terus selanjutnya jadi Nawar. Warlock, aing udah jadi warlock Oh, jadi udah jadi Nawar. Warlock. Udah 7 tahun di sini. Mantap udah menetap ya, jadi 7 tahun. Geus jadi warlock lah pokoknya mah. Udah hafal segala seluk-beluk Nawar. Jawab cepatnya satu kata. Bebas. Oh, bebas. Oke. Iya. Terus yang terakhir Atep. Temen kosan, temen curhat, bapak kedua. Shout out to Atep. Oke. Kita udah di pertanyaan yang terakhir sekarang. Dari Kang Bonyok, pesan dan harapan atau ekspektasi buat acara Hari-Hari Sastra tahun ini. Sebelumnya orang harus banyak berterima kasih banyak ya ke sastra apalagi ya. Saya punya band namanya Brand Bangsat, lahir di sastra. Saya bisa maksudnya saya bisa MC banyak kegiatan, kenal sana sini, kenal sama anak Vkom, anak Visip, semua jurusan, lintas fakultas, lintas jurusan, lintas kampus. Karena adanya nongkrong di sastra, karena adanya nongkrong di Atep. Jadi banyak berterima kasih pisan saya terhadap sastra ini gitu, karena sastra itu bukan cuma sekedar kampus, tapi sastra teh merubah pada akhirnya merubah pola hidup orang gitu. Satu pertanyaan terakhir Kan ini. ini kan pesan belum, ini teh aku teh mau pesan. Kalau jangan melihat itu kamu teh. Jangan tertrigger sama itu kamu teh, jangan mentang-mentang baru jadi MC kalem pokoknya mah. Enjoy. Jadi orang nunggu akhir kita nih. Boleh dilanjut lagi ke maafin. Ya itulah pokoknya terima kasih banyak kepada sastra. Kalau pesannya kalau buat hari-hari sastra sih, yaitu dia sastra mah adalah hajatan anak sastra. Jadi nggak perlu banyak-banyak ngundang artis-artis gede. Pun kalau misalnya pengen
ngundang satu artis gede ya nggak apa-apa gitu, itu mah kan cuma pemanis aja ya mungkin ya. Dalam satu kepanitiaan pasti ada satu keinginan besar untuk dalam satu acara apapun itu kan. Tapi ya balik lagi ke tujuan bahwa hari-hari sastra itu adalah hajatnya anak sastra. Jadi kita udah punya talent besar, Uus tinggal panggil lagi apa, kita punya artis-artis besar, band kita teh banyak pisan gitu. Kalau misalnya kamu tahu Jasad, kamu nggak tahu Jasad, ada Jasad band metal itu, band metal terkenal di Bandung itu, ada alumni anak sastra. Banyak lah pokoknya, orang teh lupa pokoknya banyak pisan. Saking banyaknya ya, jadi sampai Pure Saturday kalau kamu tahu, banyak lah anak sastra. Pas band kalau nggak salah anak sastra juga. Ya pokoknya anak sastra itu. Apalagi sok pertanyaan, sekarang baru nanya itu yang di sok. Oke, ini pertanyaan terakhir banget, maaf nih tadi agak kecolongan. Ada nggak yang mau disampaikan buat mahasiswa FIB? Promosi juga boleh banget. Kan udah tadi promosi. Oh sekalian. Pokoknya ingat yang tadi, jangan lupa promosi yang tadi. Pokoknya dicari IG-nya. Sok. Apa sok? Nyuci dong. Aduh maaf ya Pak. Apa ya pesannya? Jangan terlalu fokus kuliah lah di sastra mah gitu. Kamu nggak bisa jadi apa-apa kalau misalnya lulus cuma sekedar kuliah aja gitu. Ada baiknya ya ikut H2S, ikut bisa lebih besar lagi di univ gitu kan, bisa ikut Forsi atau apapun itu, di BEM-nya ikut gak apa-apa meskipun tidak penting gitu ya. Tapi saya juga masuk BEM waktu itu gitu ya. Semuanya ya masukin lah apa komunitas apa segala macamnya, masukin we. Pokoknya nanti juga ketika kita lulus, kita dapat kerjanya bukan dari jurusan pada akhirnya gitu, bukan dari kuliah, bukan dari jurusan, bukan dari kuliah hasil kita kuliah, tapi hasil kita nongkrong sama orang lain gitu. Karena kita mah kuliah di sastra, bukan kuliah di kedokteran. Kalau udah lulus otomatis jadi dokter. Ya, kita kalau jadi sastrawan nggak bisa jadi apa-apa. Itu meskipun saya juga pengen banget gitu ya jadi penulis apa gitu, tapi lihat realitas di Indonesia ini kayak geus we orang mah bisnis we gitu kan, pada akhirnya diajar apa ini aneh, bukan sastra pada akhirnya kan. Harus explore segala hal. Harus mau belajar apapun lah. Iya betul. Nah, kuliah mah cuma sekedar kita lulus jadi sarjana humor kan, kita kan hum kan. Udah ganti sekarang. SS. Oh, SSDI? SS. Oh, Sastra. beki hese atuh. Kan dulu teh SS teh susah. Oh, Diganti hum tuh biar gampang katanya, biar gampang cari kerja. Jadi SSDI? iya sekarang SS. Ya udah, wisuda we lah. Wilujeng susah damel. Gitulah. Susah damal. Baik. Gitulah. Terima kasih banyak buat Kang Bonyo. Hmm, Hari ini udah sama-sama. banyak ngobrol sama kita. Santuy. Jangan bosan-bosan ya buat ngobrol-ngobrol terus. Enjoy pokoknya buat sastra mah apapun. Ya. Sayang banget nih podcast hari ini sampai di sini. Tapi jangan sedih karena masih banyak podcast selanjutnya yang pasti bakal lebih seru dan lebih asik dan lebih rame pastinya. Makanya pantengin terus di IG-nya Hari-Hari Sastra di @hari-hari-sastra_. Jangan lupa di follow semuanya dan stay tune karena banyak banget info tentang Hari-Hari Sastra termasuk podcast selanjutnya yang bakal lebih seru lagi. Terus jangan lupa jaga kesehatan, stay safe dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.